Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didit Banditos bersama rekan saya di samping saya yaitu Ini Herman. Siap. Hari ini kita kembali lagi di podcast Bisnis Jabarkom. Apa yang kira-kira dibahas nih, Bray? Tema kali ini. PSBB lagi kan sekarang mulai PSBB lagi, terus ramai lagi orang-orang pasti pada di rumah lagi. Oh iya betul, PSBB di Jawa Barat sendiri kemarin menurut Pak RK langsung diperpanjang sampai tanggal 8 Februari, Bray. Kumata. WFH lagi dong ya? Kayaknya sih itu sepertinya WFA bakal berlaku lagi di Jawa Barat. Tapi WFH teh efektif nggak sih untuk kalangan pekerjaan sebenarnya? Sebetulnya efektif nggak efektif tergantung dari pekerjaannya itu sendiri, Bray. Oh, iya. Seharusnya. Jadi kan sekarang juga kan banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini seperti berdagang online gitu Iya, kan, bisnis online, gitu kan, memanfaatkan istilahnya itu seperti marketplace gitu kan, itu bisa dijadikan salah satu usaha baru lah di tengah pandemi seperti saat ini. Iya, kalau jualan enak, jualan kayak pekerja yang istilahnya mah dia back office ya, jadi ngerjain hal-hal yang berhubungan sama database gitu, ngetik atau bla 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 gitu. Itu kayaknya kalau kerja di rumah kayaknya lebih nyantai. Aman-aman aja ya kalau kerja di rumah pun. Cuman Gitu. ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa di WFH-in gimana ya? Kan di kantor juga kan harusnya sedikit ya, apa? Jadi 50% apa? Jadi digedein jadi 25% kalau misal sekarang. 25% kalau nggak salah, Bray, kalau untuk di perkantoran sendiri gitu. Iya. Tingkat absensi mungkin ya, absensi masuknya karyawan di 25%. Iya, cuma buat yang back office sih aman. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan kayak marketing kan susah. Kayak MC, Kela-kela, nah itu jadi curhat. iya itu kan salah satu contohnya gitu ya. Kalau MC kan WFH kan nggak bisa MC. Coba kalau MC WFH gimana coba? Kan nggak enak juga di rumah gitu ya. Tapi bisa. Kan sekarang ada ini seperti misal nikah online. Itu kan bisa itu. Kan kalau MC kan kalau di rumah nggak enak juga gitu. MC di rumah WFH gitu kan tiap hari ketemunya sama istri, gitu, sama ibu gitu kan gimana coba MC? Coba MC kayak gini. Misalnya pagi-pagi, selamat pagi istriku, yuk tepuk tangan dulu biar nggak tegang yuk. Kan nggak enak MC kayak gitu coba. Nggak bisa WFH MC. Iya Jadi benar. kasihan juga MC kayak gitu. Coba ini tukang parkir coba WFH gimana? Mau pakai Zoom. Pakai digital. Jadi pas di tempat parkirnya tuh ada barcode. Silakan scan QR code, nanti udah di scan keluar. Ya, prit. Itu kebayang. Nggak bisa. Kebayang setiap tukang parkirnya harus menyediakan kamera 36 derajat. Iya, nggak bisa. Pak, kurang kiri Pak. Dari rumah ke kurang kiri. Ya, jadi dia dari rumah gitu, via Zoom gitu. Via Zoom gitu. Tapi walaupun WFH, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Di rumah juga kalau memang istilahnya tuh banyak keluarga, kita kan biasanya satu rumah kalau di seperti ya khususnya tradisi Indonesia lah, banyak keluarga dalam satu rumah tuh. Kita juga tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Jangan lupa cuci tangan lah minimal kalau di rumah mungkin ya. Tapi hal ini jangan terlalu sering kontak fisik gitu, apalagi untuk kerjaan-kerjaan yang di luar gitu ya. iya betul. Dari kantor gitu kan, pulang ke rumah jangan dulu pegang anak, apalagi istri gitu kan, mandi dulu lah gitu. Ya itu harus itu. Soalnya kan kita nggak tahu ya di luar kita ketemu siapa saja. Terus kemarin juga di podcastnya, kalau nggak salah podcastnya Deddy Corbuzier yang sama Dr. Tompi itu, Dr. Tompi menjelaskan kalau misalkan sebetulnya virus ini tuh yang paling rentan terkena tuh orang-orang yang mobilitasnya tuh pakai motor, Bray. Motor. Iya, soalnya kan menurut WHO terakhir itu kan virus corona ini bisa menular lewat udara gitu. Makanya kemarin juga Dr. Tompi sempat mengkritisi para artis-artis kita atau misalkan acara-acara talk show itu yang di televisi itu kenapa mereka hanya pakai face shield gitu. Kan face shield itu tidak istilahnya tidak menahan virus supaya tidak masuk ke
mulut atau lewat hidung. Virus nggak bisa manuver gitu kan pasti itu belak belok kalau gue. Salto virusnya naik, senang amat dewa facial hunkul gitu. Makanya itu sekarang berdampak kepada acara-acara TV sekarang. Kemarin lihat Indonesian Idol pun pakai masker sebelum nyanyi itu. Oh iya. Cuma pas nyanyi pasti dibuka dah. Pasti ngalek ke batu suara nate ngebelebeb. Kamu di kontrolnya kurang gitu. Kalau kan masker ini. Gara-gara masker bos gitu. Menurut aku sih yes kata Mas Anang teh pakai masker gitu. Nah, untuk kegiatan WFH sendiri kalau sekarang tuh karena memang teknologi sudah maju mungkin kan ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang menyediakan istilahnya tuh layanan untuk melakukan komunikasi online, meeting istilahnya tuh meeting secara diikuti secara banyak orang gitu. Ada Zoom gitu ya. Betul, ada Zoom, ada Google Meeting, terus banyak lah. Termasuk ada juga kalau misalnya yang nggak mainstream gitu ya, Ome TV gitu ya. Ome TV ya itu salah satunya. Ome TV buat meeting atau buat apa ya? Buat pacaran kayaknya. Ome TV itu sebenarnya buat apa sih Ome TV? Saya juga kurang ngerti sebetulnya Ome TV itu. Kalau yang saya tahu dari Indonesia, Ome TV. Kurang tahu tuh si penyedia layanan itu dari mana gitu si providernya. Cuma yang saya tahu dulu Ome TV itu untuk streaming game. Dulu tuh kalau nggak salah. Streaming game, misalkan kita main game online, kita streaming lewat Ome TV itu dapat koin, dapat kayak semacam apa ya? Nanti itu bisa ditukarkan dengan uang gitu, uang yang real gitu. Cuman belakangan ini Ome TV dijadikan ya mungkin tatap muka ya. Ajang kenalan gitu kan sekarang cari jodoh. Bisa cari jodoh seperti misalnya tuh ya anak-anak milenial sekarang mah banyak jalan menuju Roma lah gitu. Menuju Romlo pang namanya di jalan Romlo gitu sekarang online di Ome TV. Kalau cari jodoh yang serius kan harus ke pesantren gitu. Saya mau nyari jodoh. Udah dia mah itunya KDT atau Salman gitu. Nah, di sana tuh kan ngaji dulu, tapi positif gitu kita jadi ngaji gitu. Meskipun niatnya ya itu, tapi kan itu juga nyari jodoh kan niatnya karena Allah. Iya betul. Aduh laras pisan. Nah di Ome TV sendiri kemarin teh iya, Bray, di Ome TV teh sempat aya nu viral. Vira eta mah katingali pisannya tontonan anak Vira Yunia. Iya. Kemarin di Ome TV itu sempat ada yang viral si Dayana. Apal Dayana, Bray? Dayana sering dengar sih. Itu Kazakhstan. Saya mah kalau Kazakhstan yang itu bukan Dayana. Naon tah? Tapi yang popoli itu gini saha? Yang main poli itu Sabina. Oh iya, Sabina. Sabina mah eta mah blasteran Rusia Kazakhstan merenya. Kan Kazakhstan Rusia kan itu. Saya merenya sasuku itu. Ini Rusia. Juga Indonesia Malaysia lah. Oh, sarumpun berarti sarumpun ya. Iya betul. Tapi kemarin sempat viral ya Dayana sampai ke dino TikTok Dayana, dino Twitter Dayana, IG oke Dayana. Itu teh naon sih Bray? Dayana teh apa tuh? Banyak sih itu Dayana siapa Dayana, tapi kalau Indonesia mah kan seneng suatu hal yang aneh gitu, yang baru gitu, dia nemuin yang aneh, terus kalau misal dia lihat cantik terus dicari tahu. Jadi semua orang Indonesia teh tingkat detektifnya tinggi. Jadi kalau ada apa-apa dia penasaran, dicari tahu gitu. Tingkat penasarannya ya tinggi, cari tahu. Terus bisa juga jadi memakmurkan orang lain gitu. Dulu pernah kan Sabina. Ini di koran, ramai di berita, dicari sampai si Instagramnya jadi centang biru. Jadi sebenarnya Indonesia itu betul penting untuk meningkatkan popularitas orang ya. Soalnya karena Indonesia kan 200 juta penduduk. Yuk jual follower Indonesia mah bisa laku. Nah, itu bisa. Soalnya kumaha ya? Kalau lihatnya gitu netizen Indo tuh wah kalau misalkan dari tingkat militansinya lah gitu ya.
wah tinggi pokoknya. Atau kabayang gamari anu istilahna teh non teh klub terbaik di dunia manya Persib luhureun Real Madrid peringkatna. Coba ta. Eta gara-gara netizen Indonesia tuh wah itu potensi sebetulnya kalau bisa dimanfaatkan. Betul. Nah, ini juga kemarin yang kasus si Dayana ini juga saya sempat baca-baca sedikit. Ternyata awalnya tuh dia tuh di Yome TV gitu, Bray. Di Yome TV. Nah, di Yome TV itu ada YouTuber namanya Vicky Naki kalau nggak salah. Orang kalau nggak salah itu Pekanbaru kalau nggak salah di itu nama apa? Kelahiran Pekanbaru kalau nggak salah. Iya betul. Nah, si Vicky Naki itu dia tuh punya konten YouTube-nya tuh tentang istilahnya tuh perkenalan lintas budaya gitu sama orang asing gitu, orang luar, terutama dengan Rusia. Iya betul, dengan orang-orang Rusia di sana. Soalnya orang Rusia kan dikabarkan senang orang Asia. Ya, ada mungkin ya. Iya. Soalnya produk lokal tuh lebih dihargai di luar negeri. Eta pisan, Bray. Orang Asia Tenggara mah eksotis gitu. Jadi dari Dayana kita belajar satu hal gitu, bahwa produk lokal itu lebih dihargai di luar negeri gitu. Betul. Bisa jadi gitu. Nah, ini teh stasi Fikina kita kebetulan di Ome TV-nya tuh dia lagi online ketemu dengan yang namanya Dayana ini, Bray. Tadinya mah cari ini dicek lah. Iya betul, tadinya mah dia tuh iseng ya kenalan biasa. Terus dia si Vicky-nya ini upload di YouTube-nya. Ternyata respon di YouTube-nya itu sangat tinggi. Sempat trending. Jadi orang-orang yang melihat percakapan mereka tuh Vicky sama si Dayana itu kebawa baper, Bray. Apalagi yang jomblo-jomblo merasa terwakili gitu ya. Betul, terwakili ternyata. Oh, muka-muka kita sebagai orang-orang Asia Tenggara itu payu geningan di Rusia mah gitu. Di Rusia gitu. Ya, gitu. Dari situ berlanjut sampai istilahnya tuh si Dayananya itu dapat follower dadakan, Bray. Dari netizen Indonesia tuh dia tuh dapat follower dadakan sehingga malah jadi ayeuna teh Dayana teh jadi artis di kasatanna teh, Bray. Gara-gara kekuatan netizen Indonesia itu teh. Bisa dimanfaatkan sama pemerintah. Betul. Dia tuh bikin akun gitu. Followernya 200 juta penduduk. Iya. Di AdSense. AdSense buat bayar hutang negara. Kalau hutang negara sih Jadi kebayang. Setiap bayi yang lahir 22 juta hutang nabrai. Iya, cicil kita AdSense. Cicil AdSense YouTube-nya. Republik Indonesia official gitu. Jadi setiap penduduk wajib mengklik, memview. Jadi bisnis. Kita kan harus berpikir bisnis, kerja di bisnis. Betul, kita kerja di sini tuh harus segala itu dibisniskan. Kalau bisa apapun yang ada di diri kita pun harus dibisniskan. Cuma jangan bisnis aneh-aneh gitu. Betul, bisnisnya yang ini aja, yang istilahnya tuh biasa-biasa aja, yang halal-halal gitu. Lanjut lagi, gimana? Lanjut lagi, ya bahasan tadi tanya, sampai mana? Yang tadi, belum beres kan, Dayana. Oh, ya masih si Dayana ya. Nah, dari si Dayana. Jadi istilahnya pertemuan teh kalau zaman sekarang mah tidak bisa dibatasi oleh jarak gitu ya. Betul. Jarak, suku bangsa gitu bukan menjadi salah satu pembatas sekarang tuh. Jadi dengan teknologi itu bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya, betul. betul. Ada pedang mata dua gitu. Betul. Sebagai contoh meredikir. Ketemu reunian biasa deh di WhatsApp rame ayo reunian. Pas reunian di tempat bararan HP masing-masing. Tah, kumaha eta coba? Nya, waan dirinya di grup. WhatsApp di grup ya. kan lucu ya kalau misalkan reunian rame di WhatsApp ternyata pas ketemuan gitu kalau kesibuk main HP gitu. Nah, itu dia salah satu manfaat dan kekurangan dari teknologi aplikasi yang ada sekarang ini gitu. Nah, tadi tidak bahasnya COVID lain Dayana.
Ya tapi kan gara-gara COVID orang-orang teh jadi di rumah terus mantengin teknologi, mantengin internet jadi we dayana rame. Betul. Jadi COVID oge berarti kalau gitu bisa menjadi salah satu faktor mendapatkan jodoh, Bray. Iya kan gara-gara nggak bisa keluar. Gara-gara nggak bisa keluar, orang sibuk dengan aplikasi meeting gitu ya. Ketemu banyak orang lewat video gitu. Nah itu mungkin salah satu, kalau ini misalkan kasus Dayana ini sampai jadi melangkah ke jenjang pernikahan, luar biasa kan. Soalnya Dayana juga di videonya yang saya lihat, dia juga tertarik sama si Vicky-nya ini dan dia tuh pengen lah ketemuan gitu. Makanya si Vicky-nya sendiri sudah berjanji nanti ya bakal ketemu ke sana, dia bakal ke Kazakhstan gitu untuk menemui Dayana. Masih ada peraturan pelarangan Penerbangan ya? Itu dia mungkin salah satu kendalanya mungkin di situ. Apalagi kita juga kan nggak tahu kebijakan di luar seperti apa gitu. Biasanya kan ada kalau misalkan dari turis-turis asing yang datang ke suatu negara tertentu biasanya ada karantina, betul, karantina mandiri. Seperti kemarin juga ada kasus, kemarin ada tenaga kerja asing dari Cina yang datang. Tiongkoknya. Oh iya. Kita mah rasisnya, Cina. Tong nyebut Cina, Cina ke orang Cina teh gitu. Tiongkok. Oh, nyebutnya Tiongkok ngolah Cina gitu. Ya betul, kemarin ada kasus kedatangan para tenaga kerja asing di Indonesia, sempat juga menuai kontroversi ya, Bray. Harusnya itu kan istilahnya tuh ya pemerintah tegas lah istilahnya tuh untuk membatasi, apalagi Tiongkok itu menjadi salah satu sumber yang terjadinya atau munculnya virus corona. Betul, kasus corona pertama itu kan terjadi di Tiongkok. Makanya mungkin harus lebih hati-hati dan membuat sebuah kebijakan untuk tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok. Gitu. Kembali lagi ke kasus COVID yang sekarang menembus rekor 1 juta. 1 juta kasus, Bray. Yoi. Di Amerika dulu pas bulan Maret gitu ya, Maret atau Agustus, pertengahan Agustus udah nyampe 1 juta gitu. Bikin data sekali gitu ya. Wah luas gitu. Sejuta di Amerika gitu ya. Sekarang di Indonesia udah 1 juta. Jadi ingat kan orang-orang PSBB ketat gitu. Iya. Sekarang PSBB tapi rasa nggak PSBB. Rasa gitu tadi sih. Nah, soalnya di luar itu kan itu PSBB. Tapi asal PSBB kalau zaman dulu benar kerasa. Pas keluar teh sepi gitu. Mau beli makanan gitu. Tapi sekarang tuh kerasanya tuh cuma di malam hari, Bray. Iya, malam hari doang. Jam 7 ke atas tuh udah sepi di jalan tuh gitu. Nah, kalau sekarang siang masih biasa-biasa kayak normal. Kayak normal soalnya ya kita tahu sendiri banyak juga seperti ya ada beberapa istilahnya tuh profesi yang memang istilahnya tuh profesi yang memang harus dijalankan gitu. Soalnya mereka juga terlalu lama diam di rumah, tidak ada pemasukan gitu kan. Iya, harus tetap berjalan gitu. Salah satunya mungkin dari pekerja seni, Bray, yang agak sulit. Kemarin juga ada isu bahwa Saung Angklung Ujo itu terancam bangkrut. Iya betul, bisnis kemarin ada. Customer itu banyak dari wisatawan asing. Betul, jadi sekarang kan istilahnya tuh pengunjung atau wisatawan tuh sudah jarang ya main ke Saung Ujo. Iya. Dan secara biaya operasionalnya mungkin tinggi juga kan di Saung Ujo. Harus tetap dibayar. Betul. Kalau produksi permintaan kurang, itu kan biasanya kan dulu wisatawan asing tuh hampir tiap hari singgah di Saung Ujo. Dan acara kan dulu sempat disewakan juga untuk acara-acara show gitu. Karena show udah nggak boleh. Betul. Stand up comedy dulu kan sering di situ. Karena nggak boleh. Ya. Terus iya. Pekerja yang habis WFH gitu. Betul. Sekarang kalau coba kalau main angklung digital itu, kumaha ngepaskeun adana eta rese. Sendiri itu saya diedit gitu. Atau pakai aplikasi gitu.
aplikasi angklung aya kan dulu Ada gitu-gitu kering. sempat awal-awal PSBB ramai tuh kan yang main angklung barengan tuh. Gitu. Tapi kan itu juga istilahnya tuh menutup profesi sebagai pengrajin angklungnya itu sendiri. Pengrajin angklungnya akhirnya kan, aduh nggak ada kerjaan nih, pakai digital semua gitu. Nah itu mungkin sekilas mungkin ya tadi rangkuman berita-berita yang ada di bisnis.com, khususnya di bisnis Jabarkom Ya. mengenai COVID-19, kenaikan kasusnya serta dampaknya sampai ke orang ngebahas dayana sagala gitunya. Itu nggak apa-apa lah, daripada kita bahas corona kan stresnya, mending bahas Betul. dayana. Iya, Jadi jauhi corona, dekati dayana. Itu bisa. Oke, demikian para jadi Baraya awalnya. Baraya bisnis. Baraya bisnis, demikian informasi yang kita share untuk di podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan bukan kita semoga nambah info hungkul dah eta mah. Kita mah bukan pakar. Bukan membahas. Ya, saya Didit The Banditos pamit. Saya Ferry Irwan, Irwan. Sampai jumpa di podcast bisnis Jabarkom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.